Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bayu Nurafifah dengan NIM 202105366, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang analisis yang ada pada metode penelitian kualitatif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis yang ada pada metode penelitian kualitatif. Di antaranya analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Analisis framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing biasanya digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan bagian dari konstruksi. Framing sendiri termasuk ke dalam paradigma konstruksionis, paradigma yang mempunyai pandangan terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Robert Edmond adalah salah seorang pandai yang meletakkan dasar-dasar untuk analisis framing untuk studi isi media. Robert Edmond menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Sedangkan menurut Zhong dan Pan dan Gerald M. Koski, framing dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan lebih daripada lainnya sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Polkinghorne, ada dua pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Analisis naratif sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Sedangkan narasi adalah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Kedua pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif, misalnya sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan etnografi. Penelitian naratif sendiri memiliki kelebihan, diantaranya pertama, membantu kita memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan kita menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Dan terakhir, merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Karakteristik penelitian naratif yang utama ada 7. Yang pertama, pengalaman individu. Berfokus memahami pengalaman masa lalu individu dan bagaimana pengalaman itu memberikan kontribusi pada pengalaman masa sekarang dan masa depan. Yang kedua, ada kronologi pengalaman. Kronologi yang dimaksud adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Yang ketiga, ada pengumpulan cerita. Pada kali ini, cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, atau wawancara. Yang keempat, ada restoring. Proses di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisisnya dengan unsur kunci cerita, waktu, tempat, plot, dan adegan. Dan kemudian menulis kembali cerita itu untuk menempatkannya dalam urutan kronologis. Kelima, ada coding time. Peneliti menggabungkan tema-tema menjadi kalimat mengenai cerita individu atau memasukkannya sebagai bagian terpisah dalam suatu penelitian. Yang keenam, ada latar atau konteks. Latar atau setting dalam penelitian naratif boleh jadi teman-teman, keluarga, tempat kerja, rumah, dan organisasi sosial atau sekolah. Yang terakhir ada kolaborasi. Peneliti dan partisipan
Berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Kolaborasi dalam penelitian naratif yaitu penelitian secara aktif meliputi partisipan dalam memberikan cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Vladimir Prop merupakan seorang peneliti dongeng asal Rusia. Vladimir Prop menyusun karakter-karakter yang hampir selalu ditemukan dalam setiap narasi. Prop meneliti dongeng dan cerita-cerita rakyat yang ada di Rusia. Cerita kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Prop kemudian menemukan bahwa setiap cerita mempunyai karakter dan karakter-karakter tersebut menempati fungsi tertentu dalam cerita. Menurut Vladimir Prop, terdapat 7 karakter dalam suatu narasi. Masing-masing karakter menjalankan fungsi tertentu dalam narasi atau cerita. Menurut Vladimir Prop, terdapat 7 karakter dalam suatu narasi. Masing-masing karakter menjalankan fungsi tertentu dalam narasi atau cerita. 7 karakter tersebut bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Tsvetan Todorov. Menurut Todorov, suatu narasi mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan tercipta kembali. Dan yang terakhir ada analisis semiotika. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika pada dasarnya mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Semiotika menurut ahli. Menurut Saussure, menyebut ilmu yang dikembangkan semiologi. Semiologi menurut Saussure didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakangnya sistem membedakan dan konvensi yang memungkinkan makna itu, di mana ada tanda, di sana ada sistem. Sedangkan menurut Peirce menyebut ilmu yang dibangun semiotika. Bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya, manusia hanya dapat benalar lewat tanda. Dalam pikirannya, logika sama dengan semiotika, dan semiotika dapat diterapkan pada segala macam tanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah semiotika lebih populer daripada semiologi. Menurut Saussure, signifier adalah tanda atau simbol yang dapat mewakili atau bermakna hal lain. Sebuah kata dapat mewakili perasaan atau pemikiran seseorang. Signifier digunakan oleh orang yang menghendaki terjadinya komunikasi. Signifier sendiri berupa bunyi-bunyi dan gambar, berbentuk atau wujud fisik. Sedangkan signified adalah interpretasi penerimaan komunikasi atas tanda dan simbol yang diterimanya. Dengan demikian, agar komunikasi terjadi dan dipahami antara pemberi dan penerima, komunikasi harus menggunakan tanda dan simbol yang sama. Gambar di bawah merupakan contoh perbedaan antara penanda dan petanda. Parole dan language. Language sistem yang tidak terpisahkan dari masyarakat tempat sistem itu digunakan, dan oleh karena itu merupakan bagian integral dari budaya tersebut. Saussure menyatakan language adalah sistem yang tidak statis, tetapi sebaliknya, terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang menggunakannya. Sedangkan parole, penggunaan konkret dari language dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam interaksi sosial mereka. Saussure menyatakan bahwa parole merupakan bagian integral dari proses komunikasi dan bahwa language dan parole tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekian penjelasan yang saya sampaikan pada video kali ini mengenai penjelasan analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika pada metode penelitian kualitatif. Terima kasih.